Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Bersama kita telah hadir Bapak Cahyo Sujana Ubay. Ya, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di studio kami. Ya, sama-sama. Sahabat aspirasi, Pak, saya panggilnya Pak Ubay kan? Pak Ubay, lebih akrab. Sahabat aspirasi, Pak Ubay ini anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Fraksi Demokrat. Betul. Beliau selain jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, beliau juga dipercaya saat ini menjadi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda. Nah, sahabat aspirasi, kita berkaitan dengan Bapemperda ini akan kita bahas bersama Pak Ubay. Ya. Bapemperda itu adalah alat kelengkapan dewan yang sifatnya permanen, dan di tangan Bapemperda inilah semua aturan-aturan daerah digodok, dicetak, dan dijalankan. Betul. Kita langsung saja tanpa banyak ini lagi, kita langsung tanya langsung kepada yang penggarap dari perda-perda di Kabupaten Tangerang dengan Pak Ubay. Pak Ubay, bisa dijelaskan apa sih itu Bapemperda itu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan yang mendasar. Kenapa Bapemperda itu apa sih? Gitu, ya. Bapemperda itu badan pembuat peraturan daerah. Dia sebuah alat kelengkapan dewan, ya, DPRD Kabupaten Tangerang, yang tugasnya di bidang legislasi, khususnya dalam pembentukan dan pembahasan peraturan daerah. Nah, itu yang dimaksud dengan Bapemperda. Gitu. Kalau sebagai ketua dari Bapemperda ini Pak, teknis penyusunannya bagaimana sih Pak untuk sebuah perda itu untuk dijadikan perda nanti? Kalau penyusunannya, mekanisme untuk sebuah peraturan daerah, ya, berdasarkan aturan yang ada, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Ya, perencanaan. Yang keduanya adalah penyusunan. Yang ketiganya adalah pembahasan. Yang keempat adalah penetapan. Ya, yang kelima pengundangan. Dan yang keenam penyebar luasan. Dari setelah ditetapkan, diundangkan, baru disosialisasikan semua perda tersebut. Gitu. Adapun pembentukan perda tersendiri itu harus memenuhi asas-asas perundangan. Asas-asas perundangan. Iya, asas-asas perundangan, peraturan perundang-undangan. Baik kejelasan tujuan maupun ya kesesuaian jenis dan materi muatannya. Apalagi yang perlu diperhatikan adalah naskah akademik. Jadi kan harus ada naskah akademik. Ya. Yang memuat masalah dan menganalisa permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, serta memenuhi landasan filosofis, ya, yuridis dan sosiologis. Gitu ya. Ya. Kalau ini Pak, awal mula dibahasnya sebuah draft perda itu, ini dari mana dasarnya Pak? Misalnya ada yang usulin atau dari siapa? Ya, kita menyerap aspirasi. Ya, kita itu menyerap aspirasi, diantaranya adalah perencanaannya. Nah, perencanaannya ini kita menginventarisasi, ya, baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Ya, perencanaan sebuah
memberikan surat kepada DPRD, baik melalui komisi-komisi, dan bersurat juga ke eksekutif, dalam ini kabak hukumnya, ya, untuk memasukkan perda-perda apa saja yang mau digarap di tahun ini. Ya. Berarti draft dalam bentuk draft apa dalam enggak. Jadi kita menginventaris sebuah perencanaan, ada enggak perda-perda ya, yang sudah tidak relevan dengan kemajuan sekarang. Terutama itu dulu, ya. Kalau emang ada yang membutuhkan untuk perubahan, ya segera daftarkan dulu di Propem Perda. Gitu. Di Propem Perda itu juga ada di Dewan. Iya, Propem Perda itu program dari Bapem Perda. Program dari Bapem Perda yang meminta, berarti Bapem Perda itu nagih ke eksekutif maupun ke legislatif. Jadi selama ini ada yang disebut dengan perda inisiatif dan perda eksekutif. Nah ini bedanya di mana nih Pak? Perda antar eksekutif dan inisiatif eksekutif dan inisiatif legislatif. Jadi ada dua perda yang bersumber dari inisiatif DPRD, itu dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, maupun anggota-anggota Bapem Perda. Itu diusulkannya. Untuk inisiatif DPRD. Ya. Lalu untuk inisiatif eksekutif, itu yang mengusulkannya adalah OPD terkait. Ya, di badan-badan hukum. Ya, kita bagian hukum nih. OPD mana saja yang memerlukan payung hukum. Ya. Ketika ada peraturan perundang-undangan yang terbaru, peraturan per daerahnya ini sudah tidak relevan lagi dengan peraturan di atasnya, ini harus segera dilakukan perubahan. Revisi. Gitu. Ada nggak Pak di tahun kemarin itu ada, seingat Bapak ada berapa perda yang direvisi Pak? Direvisi kita khusus ya di masa saya di 2024 ada Bapem Perda di tahun 2024 ada sekitar 11 perda dan 4 perdanya lagi menyisakan. Sehingga masa jabatan habis dilimpahkan ke kami untuk menyelesaikannya. Ada 4 perda. Maksudnya perda sisa itu mau dibahas di 2025? Enggak. Di 2024 ya, kena masa jabatan itu sudah habis Bapem Perda yang lama. Ya, kita kan dilatih kan Agustus. Pak. Iya. Waktu 2024 bukan Bapem Perda ya? Bukan. Iya. Ya. Baru periode ini ya. Ya, jadi Bapem Perda 2019-2024 itu masa jabatannya habis. Sudah habis. Sehingga ada menyisakan beberapa perda yang harus ditindaklanjuti. Yang dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Sehingga ada setelah kita bahas yang sisanya ini, ya itu kan ada inisiatif 2. Inisiatif Dewan. Inisiatif Dewan. Ya, diantaranya adalah perda kearsipan sama kepemudaan. Ya, terus yang dari eksekutifnya itu BPR sama LKM. BPR dan LKM. Terus selain itu Pak, kan itu sisa ya? Ya, sisanya dari 2024. Ada yang baru nggak Pak? Ada. Apa tuh Pak? Nah, jadi perda-perda yang terbaru yang kemarin kita sudah tetapkan Bapem Perdanya, itu ada sekitar kurang lebih dari eksekutif itu 5 perda. Raperda. Pengajuannya 5 raperda. Di luar dari perda kumulatif. Ya, kumulatif ketiga APBDP, ya, LPJ itu ya sama APBD 2026. Gitu. Terus yang eksekutifnya
itu ada mengajukan 6, cuman yang terverifikasi ya itu hanya 4 saja. 6 dari 6 terverifikasi Iya, 4. 4. Ingat Bapak, berapa aja ini? Ya takut saya salah ya, saya juga bawa catatan ya karena itu ya. Nah ini di antara yang eksekutif itu adalah RPJMD. Oh, RPJMD yang buat tahun ya RPJMD 2025-2029. 2029? Iya. Bukan 2030 Pak? Nah kan dia jangka menengah. Oh, jangka menengah. Kalau jangka panjang kita 20 tahun. Oh. Ini jangka menengah 5 tahun. 5 tahun ya. Gitu. Itu yang RPJMD itu masuk perda ya Pak? Iya, rancangan. Oh, ya, belum dibahas. Oh, sedang ya, sedang. Tahap pembahasan. Itu maksudnya sodoran raperda yang di tahun 2024 atau 2025? Oh, tahun ini. Ya, tadi kan kita bicara 2024. Sisa ya. Sisanya 4. Iya. Sampai habis tahun 2024. Gitu. Nah, sekarang ada lagi. Nah, sekarang Properda menetapkan di tahun 2025 ini kurang lebih dari eksekutif itu 5 ya, perda kumulatifnya 3 ya, yang dari inisiatif DPRD itu yang terverifikasi dari usulan 6 menjadi 4. Oh, jadi keseluruhan raperda yang yang sekarang sedang siap-siap dibahas Properda ada berapa? Termasuk yang sisa 4 itu. Ya, yang sisa 4 sudah selesai. Oh, sudah selesai. Kita tinggal dulu penomoran dari provinsi saja. Oh, iya. Dan itu kan sisa. Sisa jeda waktu dari Agustus. Kita kan Agustus ya dilantik. Ya, proses penetapan AKD 1 bulanan. Nah, dari situ kan sisa itu kita bahas harus selesai di tahun 2024 itu. Pak, berapa lama sih untuk pembahasan satu raperda? Berapa lama kira-kira Pak? Jadi tergantung kesiapannya. Bisa lebih cepat, ya. Bisa juga lama. Oh. Kalau kita ini sebetulnya, Properda itu wadah. Yang mengajukan, kalau yang mengajukannya lama, mekanismenya dia molor terus. Oh iya. Jadi nggak mungkin kita masak buru-buru lah. Kalau bicara itu. Kalau tidak ada bahannya itu. Ada bahannya. Apa? Kita kan setelah inventaris data-data perda mana yang mau dimasukkan dan mau dibahas. Nah, setelah dibahas mereka melakukan ya harmonisasi, koordinasi terkait dengan kelengkapan perencanaan perda mereka. Itu yang harus dibesarin. Sering mendengar, wah perda lama banget dibahasnya. Itu bukan karena kitanya. Karena kesiapan kita ini ibarat kayak juru masak. Oh ada bahannya kita masak. Iya gitu ya Pak ya. Jadi memang kesiapan dari masing-masing si penyodor itu apa OPD atau yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi perda itu pengaruhnya di situ ya. Betul. Ada bahannya ya kita masak gitu. Iya. Nah yang paling krusial dalam pembahasan perda itu Pak, raperda itu dilihat dari sisi apanya Pak? Krusial, koordinasinya. Koordinasi Pak. Iya. Maksudnya isi dari makna perda itu apa sih sebetulnya yang harus secepatnya harus dibahas misalnya gitu. Contohnya perda apa gitu Pak? Yang mana maksudnya? Misalnya gini, ada eksekutif menyodorkan perda. Nah, ini dianggap krusial nih, sangat penting. Nah, itu dari sisi apanya yang pentingnya itu Pak? Yang harus segera jangan ditunda-tunda gitu. Kita diantaranya yang krusial dan sangat penting itu, diantaranya adalah 1 RPJMD. RPJMD yang tahun ini. Iya. Itu yang krusial. Iya. Karena setelah bupati terpilih, itu akan dimuat visi misi mereka untuk menepati janji-janji politik mereka dituangkan dalam RPJMD. Oh, gitu ya. Iya, bupati kita kan terpilih 2024 ya. Kemudian dia
RPJMD itu masuk ke Perda, Pak? Masuk ke Perda. Perda. Oh, dituangkan dalam peraturan daerah. Iyalah. Oh, dikirain cuma hanya kalau dia jadi acuan dari eksekutif. Enggak dibahas. Itu kan menempatkan bagaimana dia visi misi bupati ini dituangkan dalam 5 tahun ke depan. Apa program-program bupati ya yang kemarin dia melakukan janji-janji politiknya yang harus dia selesaikan. Gitu. Oh, mau bangun apa, mau merencanakan apa, itu harus dituangkan di RPJMD. RPJMD itu kan masuk dari program-program dari bupati kan ya, bupati dan OPD-OPD-nya. Nah, secara terpisah ada nggak Pak? Misalnya dipisah-pisah nih, dipilah-pilah, misalnya pembangunan waduk misalnya, atau pembangunan DOB misalnya, DOB daerah otonom baru. Nah, itu bisa nggak dibuatkan perda tersendiri atau digabung di RPJMD itu? Oh enggak. Iya. Kalau untuk DOB ya, DOB masuk nggak dalam pembahasan itu? Itu dituangkan enggak? Nah, DOB itu kan daerah otonomi baru. Tentunya itu harus dirancang, ya, dirancang jangkanya jangka panjang. Nah, dia RPJMD kan menengah. Ada RPJPD. Jangka panjang daerah. Nah, jangka panjang daerah itu kan 2025, 2045. Dia 20 tahun ke depan. Oh, jangka panjang dari situ tuh. Nah, RPJMD ya, ini harus ya mengacu kepada RPJPD. RPJPD ya, jangka pembangunan jangka panjang daerah. Jangka panjang daerah. Ya. Nah, diperkecil lagi RPJMD. Kalau RPJMD itu 5 tahun, ya. RPJPD 20 tahun. 2045 2045. Ya. Makanya RPJMD-nya diserahkan kepada bupati terpilih. Kemarin RPJPD-nya kan sudah dengan PJ bupati yang lama. Oh iya. Nah, sekarang kan bupati terpilih RPJMD-nya silakan visi misinya tuangkan. Itu sedang dalam pembahasan. Sudah itu mah. Nah, kalau evaluasi RPJMD itu dilakukan setiap tahun atau gimana Pak? Evaluasi RPJMD. Bukan evaluasi. Jadi RPJMD itu ditetapkan 5 tahun. Enggak, sekali ditetapkan nih Pak. Ya. Adakah evaluasi bertahap misalnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu? Tergantung. Ya. Ada yang urgensi enggak? Ya. Ada yang urgensi enggak atau kejadian yang luar biasa? Gitu. Yang memerlukan payung hukum baru, ya, terus juga mengubah merevisi daripada RPJMD. Oh, kalau misalnya gini Pak, dari RPJMD itu ya, kan sudah ditetapkan, misalnya. Tapi ternyata tidak dilaksanakan oleh eksekutif nih, dalam hal ini bupati. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Dewan misalnya atau Bapemperda sendiri? Kalau fungsi pengawasan kan? Bapemperda kita setelah itu ditetapkan, ya, dan sudah disahkan dan sudah ada penomoran dari provinsi, tinggal pengawasannya saja. Ya, pengawasan saja. Apakah produk peraturan daerah itu berjalan atau tidak? Nah, gitu. Kalau tidak, kendalanya di apa? Jangan sebuah produk hukum ini hanya jadi pelengkap dan hiasan dinding saja. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini kalau melihat kondisi begini, itu kayaknya ada maksudnya ada kenyataannya begitu ya. Selama ini bukan hanya misal, tapi ada kenyataannya. Nah, ini tindakan dari Dewan gimana? Apa mengingatkan eksekutif
udah coba itu laksanakan perdanya, itu caranya gimana Pak untuk mengingatkan itu Kita panggil sama dinas-dinas yang yang terkait? Tentunya peraturan daerah ini ya bertujuan untuk melaksanakan OPD-OPD yang menyangkut tentang aturan kemasyarakatan supaya memberikan kepastian hukum. Ya. Kalau sudah jadi perdanya dan tidak digunakan, kita akan tegur lagi. Kita akan panggil, kenapa belum digunakan? Kan Anda yang mengusulkan ini supaya bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Gitu. Memang kendala-kendalanya ya banyak. Di antaranya adalah efektivitas pelaksanaan perda yang sudah tidak berlaku. Banyak Pak di kabupaten. Ini kita lagi inventaris. Ya, kita tujuan nanti ke depan tuh program-program perda. Ayo kita kerjasama semua, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah. Ayo coba peraturan-peraturan daerah yang sudah usang ya. Dan sudah tidak relevan dengan kemajuan dengan perkembangan sekarang ini. Ayo kita tolong revisi. Apakah di atasnya sudah ada peraturan perundangan-perundangan yang baru sebagai tingkat payung di atas yang harus kita disesuaikan. Contohnya, ya kenapa? Kita punya perda tentang desa nomor 9 tahun 2014 ya. Itu kan sudah ada revisi lagi. Tentang desa. Tentang desa. Iya. Kan sudah ada peraturan perubahan kedua. Dari nomor 6 tahun 2014 kemarin kan peraturan pemerintah. Iya, enggak undang-undang. Undang-undang desa ya. Sudah keluar kan perubahannya di mana menempatkan masa jabatan kepala desa 6 tahun. Jadi 8 tahun. Kalau perubahan itu kan jadi 8 tahun. 8 tahun. Oh, gitu. Iya ya, berarti itu belum direvisi. Ini lagi udah masuk. Oh, udah masuk bagian dari revisi itu ya. Iya. Nah, kalau perdanya aja belum direvisi tapi kadesnya udah dilantik untuk perpanjangan masa jabatan 8 tahun, masih tetap sama? Ya, tetap kan kita mengajukan undang-undang ya. Ya, cuman itu kan regulasinya. Regulasinya kita mengikuti. Kita kan punya perda yang lama. Karena ini undang-undang udah baru, ya otomatis kita harus ngikutin. Gitu. Masa pusatnya 8, daerahnya masih 6 tahun. Iya kan. Ya. Kemarin kan sudah dilantik lagi. Iya. Nah itu, makanya tadi apakah itu tidak melanggar perda yang ada gitu, perda di sini gitu kan, karena masih perdanya belum direvisi tapi jabatannya udah naikin. Sudah. Bahkan kan ada kita mendengar juga pemberitaan bahwa ini yang harus dijelaskan supaya pemberitaannya itu enggak simpang siur. Ada beberapa yang dikabulkan oleh MK melalui judicial review, ya. Ada beberapa kepala desa, ya, sebelum undang-undang itu terbit, dia sudah melakukan pemilihan kepala desa. Oh, udah pilkades tapi belum keluar undang-undangnya. Iya, ketika udah panitia pilkades sudah menentukan pemenangnya si A, kepala desa yang kalah, saya mau udah ada undang-undang yang baru. Otomatis jadi 8 tahun, padahal udah kalah. Kan lucu kan? Iya. Nah, dia masih terus. Ya ada sekitar 60 kepala desa ya se-Indonesia. Dia melakukan gugatan judicial review. Sehingga dikabulkan sebagian, tidak terkecuali dengan putusannya bahwa kepala desa yang sudah melaksanakan pemilihan ya itu sah dilantik. Gitu. Oh, tapi yang kades yang itu enggak berlaku bagi orang yang belum melakukan pemilihan. Tapi kan itu sudah melakukan pemilihan. Sudah melakukan pemilihan terus terpilih. Iya. Nah, Mas yang kades lama tetap menjabat tapi tetap menjabat. Ya, makanya lahirlah judicial review itu dengan pasal itu direvisi. Iya. Sebagian. Jadi lucu juga ya kalau memang begitu ya. Terus artinya nggak adil dong. Iya, terus akhirnya gimana tuh? Tapi di kabupaten terjadi enggak ya. Kabupaten kan belum ada pemilihan. Pilkada serentak yang itu sebelum ada. Belum.
Kalau di Kabupaten Tangerang ini sudah serentak naik sudah 2 tahun. Ini merupakan tahun kedua. Tahun kedua ya, Ya, makanya 2 tahun. Nambahan lagi ngejalanin 2 tahun ke depan. Ya 2027 baru ada pemilihan kepala desa serentak. Yang itu yang udah ada yang udah ada undang-undang 8 tahun itu ya. Iya. Terus kalau evaluasi perda Pak dilakukan tiap saat Pak, tiap tahun atau gimana? Enggak, yang tadi kalau evaluasi itu menilai efektivitasnya dulu. Efektivitas pelaksanaan perda, keduanya menyesuaikan perda ya dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Ketiganya mengidentifikasi perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Kadang-kadang pemerintah daerah dengan ego sektoralnya ini dengan aturan yang di atasnya ini kadang-kadang bertentangan. Berbenturan itu akan dibatalkan. Tadi ada revisi perda-perda usang selain tadi soal undang-undang desa. Ya. Ada yang lain nggak Pak? Atau yang berbenturan langsung dengan undang-undang di atasnya Pak? Ya, kita ini apa? Di PSU, hasil inventarisir yang dilakukan Bapak Perda. Itu PSU adalah PSU itu? Wah, sarana fasilitas umum yang dari Perkim. Gitu. Yang prasarana dan sarana umum. Iya, itu dia. Itu dari Perkim sendiri. Itu perda ya Pak? Iya. Perubahan dia. Itu perubahan. Iya, perubahan Perda nomor 8 tahun 2022. Itu dibatalkan atau dievaluasi? Enggak, diajuin. Bukan dibatalkan, tetapi dia perubahan. Oh, direvisi. Ya, perubahan. Revisi yang dari awal. Perda nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Sebelumnya sebelum direvisi isinya apa? Mencakup apa nih Pak? Kita kan menjawab tantangan perumahan-perumahan yang menjamur di Kabupaten Tangerang yang ditinggal. Oh, yang terbengkalai, yang ditinggal pengembang. Ya, mau kemana coba? Oh, nah perda ini bisa mengeksekusi. Tadinya nggak ada itu. Nggak ada, nggak ada kita. Makanya kita buat nih, ya perubahan. Biar supaya Pak, yang membeli rumah itu kan masyarakat Kabupaten Tangerang. Benar. Jadi terlindungi. Begitu ditinggal prasarananya rusak, dibangun nggak bisa. Iya. Karena belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Oh. Nunggu diserahkan pengembangnya juga tidak ada. Jadi langkah-langkah yang paling bijak buat payung hukumnya. Biar OPD terkait bisa mengeksekusi. Betul kan? Iya. Gitu. Itu usulan revisi yang tahun ini. Dasarnya itu tadi. Iya, banyak masukan-masukan dari masyarakat. Ya. Apa karena banyak penghuni perumahan yang protes dan sebagainya. Apa itu dasarnya Pak? Betul. Jadi semua perumahan yang ditinggal di Kabupaten Tangerang itu yang menjamur. Iya Pak. Menjamur. Rata-rata kan orang menengah ke bawah semua yang beli. Rumah SSS. Iya. Ya kan rumah subsidi kan? Masuk subsidi. Kalau fasilitas prasarananya juga jalan jelek. Iya. Ya, saluran air jelek. Kenapa nggak ada pengembangnya udah? Ditinggal begitu aja. Ditinggal begini. Pemerintah daerah mau buat apa? Oh iya. Nah, membuat regulasi yang ada biar kita bisa mengeksekusi itu. Nah, untuk menertibkan atau untuk melindungi hak-hak masyarakat di persoalan tadi itu Pak, perumahan itu, apa sih isi yang paling substansialnya dalam revisi perda nomor 8 tadi ya? Ya, kita paling krusialnya Pak. Iya. Substansialnya. Kewenangan, membatasi kewenangan antara kewenangan pemerintah pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan pemerintah daerah. Gitu. Jadi lebih mengena kita. Oh, yang digarap yang kewenangan pemerintah pusat, kita nggak usah garap. Ya itu kewenangannya ada
provinsi juga ada. Nah, kita khusus ya perumahan-perumahan ya bahasanya dari aspirasi masyarakat yang menginginkan payung hukum agar perumahan yang dia tinggal itu biar bisa mendapatkan prasarana yang lain. Maksudnya gini Pak, apakah di Perda itu nanti dicantumkan pemerintah daerah bisa merampas atau mengelola, mengeksekusi ya lahan-lahan PSU itu ya? Iya betul. Untuk dikelola kembali gitu. Iya, dan juga ada tekanan. Ada tekanan kita bahwa ada ibarat kayak konsekuensi hukum. Oh, ada konsekuensi hukumnya. Ya. Misalnya gimana Pak? Ya semacam kayak denda, terus juga pidananya juga. Jadi gitu. Itu memang penekanan buat apa? Buat pengembang berarti ya? Iya, buat pengembang. Sasaran kan pengembang yang enggak bisa. Pengembang nakal lah ya. Iya, pengembang nakal. Kalau kita enggak beri sanksi mereka, mereka akan semaunya lagi. Jadi, izin gampang ditempuh sekarang. Izin melalui OSS. Iya, sekarang pusat lagi OSS lagi. Ayo bagaimana kita mengontrol itu semua? Nah ini perda tadi itu tidak berbenturan dengan yang di pusat Pak? Enggak ya? Ada tadi yang pembatasan. Justru dengan ini kita sudah mengklaster kewenangan provinsi, pemerintah daerah kewenangan ini loh, gitu. Nah kewenangan pemerintah daerah seperti apa Pak? Yang apa kelas-kelasnya itu? Ini perumahan subsidi yang kewenangan misalnya kabupaten, kewenangan pemerintah kabupaten yang bagaimana Pak? Yang subsidi itu di pusat juga ada tentunya yang beda, dia kawasan. Dia berbasis kawasan. Provinsi ke wilayah kita pemukiman. Jadi kawasan ke wilayah kawasan pemukiman terus wilayah pemukiman sama yang tadi kita pemukimannya. Nah, sahabat aspirasi di sini sudah jelas bahwa perda ini apalagi ada yang tadi perumahan itu soal rumah PSU ternyata bisa sahabat aspirasi yang memiliki tadi tuh yang ditinggal pengembang perumahannya bisa nanti bisa dapat hak-haknya kembali ya Pak ya. Iya betul. Nah kalau keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda selama ini bagaimana Pak? Kita itu nanti keterlibatan masyarakat itu adanya nanti di tahapan pansus. Di pansus Pak? Iya, tahapan. Jadi Bapemperda itu setelah dia menginventaris perda mana-mana saja yang mau masuk dalam program Bapemperda di tahun 2025 ini, siapkan bahan-bahannya, yang eksekutif silakan berkoordinasi, harmonisasi baik dengan biro hukum yang ada di provinsi maupun yang ada di bagian Kemenkumham. Ya. Jadi setelah dia udah rapi semua, datang ke kita, ini udah loh, siap untuk ditindaklanjuti. Nah, kita hanya gambaran besarnya saja. Gambaran besarnya saja. Ketika sudah, ini sudah siap untuk dibahas. Kita membuat surat ke Ketua DPRD bahwa perda yang siap untuk dijalankan ke tahap selanjutnya ini. Jadi nggak langsung Bapemperda enggak. Jadi diserahkan lagi setelah siap, DPRD membuat pansus. Selesai itu DPRD, Bapemperda. Iya, dari pansus langsung dibahas. Iya, detailnya ada di pansus. Ditolak atau tidak itu adanya di pansus. Iya. Ada nggak perda yang ditolak Pak? Selama ini? Kalau sejauh ini saya belum. Sejauh saya yang tahu ya. Selama Pak Ubay jadi anggota DPRD? Ya. Ada belum? Belum. Belum pernah. Belum. Rata-rata
Ya, rata-rata selesai semua ya. Cuman aplikasinya gimana? Maksudnya tahap pelaksanaannya kan banyak tadi yang yang awal kita bicarakan, banyak yang tidak jalan karena ini karena itu. Oh, itu pelaksanaan nanti hasil evaluasi dari Perda yang sudah selesai ya diterapkan dengan mereka ya. Nah, nanti ketika evaluasi kita memanggil mereka, Perda ini sudah dijalankan atau belum gitu. Dan kita tekankan jangan jadi hiasan. Itu Pak, maksudnya ada juknisnya itu yang buat siapa Pak? Apa tuh? Juknisnya pelaksanaan Perda yang sudah ditetapkan. Biasanya yang OPD terkait. Iya. Itu berarti nunggu juknis itu. Iya, nanti ketika ada Perda ya, Perda itu kan rumah besarnya. Iya. Terus ada Perda bisa berjalan dengan peraturan bupati. Ada perbubnya. Ada perbub, dasarnya Perda. Gitu. Berarti kalau perbub itu bisa jadi Perda Pak? Bisa ditingkatkan. Oh, kayak misalnya itu peraturan bupati soal pembatasan kendaraan tambang. Ya. Yang nomor 22 tahun 2000. Ya, itu peraturan bupati. Bisa ditingkatkan. Yang penting inisiasi dari siapa nih? Apakah dari inisiatif DPRD? Atau dari eksekutif. Oh gitu ya. Iya. Terus ini Pak, ada lagi satu yang mungkin banyak orang masyarakat yang bertanya, itu sahabat aspirasi lah. Ada katanya Perda titipan. Apa yang dimaksud dengan Perda titipan di sini? Misalnya gini, ada pengembang yang menitipkan Perda gitu ke Dewan atau ke OPD, ke eksekutif untuk dibahas demi kepentingan pengembang itu sendiri. Nah ini menurut kacamata Bapak sebagai Bapak Perdanya, ada nggak sih? Tidak untuk kemungkinan. Dimanapun lembaga mau dinas apapun tetap ada oknum. Oknum ya? Iya. Tetap ada oknum. Baik buruknya tergantung orang kan. Ya. Sejauh kalau kita melihatnya, lebih menguntungkan kepada masyarakat, oke. Tetapi kalau menguntungkan secara pribadi dan kelompok dia saja, kita nggak bakal mau. Dilihatnya dari itu ya, dari pasal. Dari pasal-pasal itu. Ya orang kan nitip kepentingan kan dari pasal. Oh, Perda ini nih. Ketika ada pengembang seumpama ya, pengembang ingin menginginkan Perda ini, tentu dia menitipkan pasal. Gitu ya, kayak Perda apa sekarang? IMB gitu ya kan? Iya, dia pasti menitipkan pasal. Nah, pasal yang dititipkan itu lebih menguntungkan dia secara pribadi atau lebih banyak menguntungkan masyarakat. Perda dibuat untuk kepentingan masyarakat. Iya. Bukan untuk kepentingan pengembang atau Iya. Gitu. Tapi ada nggak Pak? Kalau dari perda-perda yang sekarang disodorkan oleh eksekutif yang masuk ke program perda itu, ada nggak kira-kira yang analisanya wah ini titipan nih? Nah, kalau sejauh ini saya belum melihat. Oh, belum lihat. Ya, sejauh melihat sebab Perda tidak secara rinci. Oh, cuma judulnya atau gimana? Iya. Kita hanya sebatas bahasanya secara makro. Iya. Kalau secara rinci adanya di pansus, makanya di pansus yang menentukan. Oh iya, nanti di pansus ya. Iya. Oh, pansus itu membahas pasal demi pasal. Oh, di pansus berarti itu ya. Iya berarti. Berarti kalau yang disebut-sebut Perda titipan pengembang, titipan pengusaha, titipan gitu, adanya di pansus nanti. Di pansus, dia membahas pasal demi pasal, gitu. Oke, sahabat aspirasi, kayaknya kita sudah cukup panjang lebar membahas soal badan pembuat Perda DPRD Kabupaten Tangerang. Masih banyak yang akan kita bahas, tapi mungkin keterbatasan waktu di lain kesempatan kita akan bahas lebih rinci lagi.
Pak Ubay, sebelum kita tutup, mungkin ada apa yang perlu disampaikan oleh Bapak Perda untuk masyarakat aspirasi, sahabat aspirasi. Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tangerang tentunya menyadari bahwa kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses formal pembahasannya, tetapi juga seberapa besar keterlibatan masyarakat melalui aspirasi masyarakat yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh-tokoh pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan perda. Kami membuka ruang itu untuk bisa berkomunikasi dan berkonsultasi seluas-luasnya. Sebab kepercayaan masyarakat adalah harapan kami agar berpihak kepada kepentingan publik. Mari bersama-sama kita wujudkan peraturan daerah yang berkeadilan, relevan, implementatif demi kemajuan daerah kita dan menjadikan Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Amin. Sahabat aspirasi, demikian. Sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang, sahabat aspirasi bisa terlibat dalam pembahasan maupun dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah. Nanti ada mekanismenya. Saat ini kita sudah di ujung di ujung pembicaraan. Jadi kami mengajak sahabat aspirasi untuk menjadi aspirasi. Kemudian kita dorong realisasinya, lalu kita awasi secara bersama-sama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.